Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Safrina dengan NIM 210421330. Tugas dari mata kuliah pengantar administrasi negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi ke pertemuan 14 ini tentang etika dan akuntabilitas. Etika itu apa sih? Menurut Rico Kur, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Sedangkan menurut Azumardi Azra, etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Jadi, etika adalah refleksi atas baik, buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Selanjutnya itu pengertian kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangannya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Selanjutnya itu kode etik ASN. Itu terdiri dari 12 kode etik. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya, itu nilai-nilai dasar etika publik. Terdapat 15 nilai-nilai dasar etika publik. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya kita berbicara mengenai definisi dan lingkup etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Fokus utama dalam pelayanan publik itu ada 3. Yang pertama itu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, itu modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktualnya. Dimensi etika publik ada 3. Yang pertama, dimensi tindakan integritas publik. Itu adalah integritas publik ini dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Dimensi yang kedua itu dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknik karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang ketiga itu dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Selanjutnya tuntunan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan kepemimpinan, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila suatu urusan diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Pentingnya etika dalam urusan publik. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Yang pertama itu kewaspadaan profesional. Menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Yang kedua, kewaspadaan spiritual. Itu penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap, kesederhanaan dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Penyampaian materi dari saya mengenai etika dan akuntabilitas publik. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara
like, comment, and share. Karena like, comment, and share itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.